Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Welcome back to Ari Purbadi Channel. Waktunya kita belajar banyak hal. Dan kali ini aku sempetin banget bikin video ini karena ada yang nanya di description di kolom komentar YouTube channel aku yang judulnya itu IMB ya. Jadi ada video aku tentang IMB, kupas tuntas IMB. Itu ada yang nanya. Pertanyaannya seperti ini. Jadi Bang izin bertanya, semoga Abang diberikan rezeki setelah jawab pertanyaan dari Ani. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku jawabnya lewat video nih biar pembahasannya ya kayak kita ngobrol aja gitu ya. Kalau lewat tulisan mungkin tidak tidak sekomplit ini gitu. By the way, bagaimana cara cek secara online atau ke dinas terkait untuk rumah yang sudah ada IMB-nya? Itu gimana gitu. Jadi misal saya beli rumah, kemudian lupa tanya IMB ke pemilik lama gitu kan. Yang notabene pemilik lama sudah nggak bisa dihubungi lagi. Dan saya lupa kalau IMB-nya belum atau bahkan mungkin tidak ada gitu. Apakah bisa dicek secara online atau ke dinas terkait urusan IMB rumah tersebut? Terima kasih Mas Gan. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya rasa harus saya jawab dengan video gitu. Karena kalau saya jawab dengan tulisan mungkin tidak akan komplit, tidak akan dalam gitu ya. Dan sebelumnya terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga drop tulisan di kolom komentar. Dan untuk videonya tentang IMB akan saya taruh di kolom description box di bawah video ini. Oke, jadi jawaban yang pertama, cara cek IMB secara online, ini jawabannya adalah belum ada. Oke. Kenapa? Karena saat ini dan di tahun-tahun sebelumnya penerbitan IMB itu melalui sistem yang ada di masing-masing daerah, baik itu kabupaten ataupun kota. Yang masing-masing daerah juga pasti punya sistem sendiri-sendiri, punya persyaratan sendiri-sendiri, mungkin punya alur yang juga berbeda-beda. Kemudian database ini database-nya ya hanya ada di daerah itu, tidak terpusat di database nasional. Jadi jawabannya belum ada. Memang saat ini memang sedang dikembangkan, namanya itu SIMBG. Jadi itu yang nantinya untuk melakukan pemrosesan IMB, tapi belum dilakukan oleh daerah-daerah. Jadi SIMBG ini masih kayak mungkin next ya, jangka panjang mungkin 1, 2, 3 tahun lagi gitu. Tapi sampai saat ini memang belum dijalankan oleh daerah-daerah. Kemudian satu-satunya jalan untuk teman-teman yang mau ngecek apakah rumah yang dibeli ataupun rumah yang dihuni ini sudah ber-IMB atau belum, ya teman-teman harus secara manual mendatangi institusi yang dulu menerbitkan IMB gitu. Jadi biasanya dulu diterbitkan DPU, tapi mungkin sekarang sudah diterbitkan di DPM PTSP. Jadi teman-teman ngeceknya harus ke sana. Tidak bisa dicek secara online gitu. Kemudian tadi sudah, ini saya bagi jadi 2 caranya ngecek secara manual ke institusi yang menerbitkan. Mungkin jadi gini teman-teman harus paham dulu apakah rumah teman-teman itu dulu dibangunnya tahun berapa gitu. Apakah tahun 90-an atau tahun 80-an mungkin, atau mungkin rumah baru yang baru diproses di awal ini di akhir-akhir ini gitu, tahun 2010-an gitu. Soalnya kalau tahun 90-an, tahun 80-an itu pasti dokumen-dokumennya, kemudian pengarsipannya pasti masih di institusi yang lama gitu. Nah, ini saya membagi menjadi 2. Yang pertama perumahan dan yang kedua rumah tinggal pribadi. Oke. Jadi kalau untuk perumahan ini sebenarnya
rada mudah karena perumahan itu dulu pasti membuat IMB gitu. Jadi ini, aduh rambut saya gagal fokus. Jadi kalau perumahan dulu pasti pengembangnya dia sudah membuat IMB terlebih dahulu. Kenapa? Karena pengembang ini pasti membutuhkan tambahan modal, tambahan pembiayaan dari perbankan. Nah, dari perbankan pasti disyaratkan ada IMB. Jadi kalau rumah teman-teman itu ada di perumahan, itu akan lebih enak karena kayak mungkin 90% atau ya sekitar 90% itu kemungkinan dia sudah punya IMB perumahannya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa menghubungi pengembangnya dulu nih. Kan di sertifikat bisa kelihatan HGB atas nama PT apa, ya kan? Nah, itu bisa menghubungi pengembangnya itu dulu gitu. Kemudian kalau misalnya pengembangnya susah dihubungi, sebenarnya sekarang kan semuanya udah PT ya kalau perumahan gitu ya. Nggak tahu kalau zaman dulu seperti apa gitu. Tapi kalau sekarang itu harus PT gitu. Itu pengembangnya pasti akan mudah dihubungi gitu. Kalau misalnya kantornya nggak ada kan bisa menghubungi notaris yang dulu bikin juga gitu. Ini kantornya di mana, penanggung jawabnya siapa gitu kan. Nah, kalau misalnya benar-benar kepepet banget pengembangnya itu nggak bisa dihubungi, nah teman-teman bisa mendatangi dulu kantor yang menerbitkan IMB zaman dulu perumahan itu kantor mana gitu. Kemungkinan sih di DPU gitu ya. Jadi mungkin untuk perumahan tahun 90-an, tahun 95-an itu mungkin dulu yang menerbitkan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten atau Kota tempat perumahan itu berdiri. Nah, di situ teman-teman bisa minta untuk pencarian arsip salinan fotokopi dari IMB. Jadi yang diminta ini adalah salinan fotokopi IMB perumahan ya. Jadi masih satu kesatuan gitu ya. Nah, nanti setelah dapat teman-teman menggunakan itu. Jadi pengajuannya sih sebenarnya sederhana gitu. Pengajuan atas nama PT apa, perumahannya di tahun berapa. Kemudian teman-teman nyebutin aja perumahan mana, alamatnya di mana gitu. Nanti akan dicarikan, tapi kan pasti petugas juga membutuhkan waktu. Nah, setelah ketemu nanti teman-teman akan dikasih dan fotokopiannya ini sebagai dasar teman-teman untuk melakukan pemecahan IMB. Sebagai dasar untuk melakukan pemecahan IMB yang nantinya teman-teman properti yang dimiliki di perumahan itu gitu. Jadi teman-teman tidak perlu menyusun membuat IMB baru gitu ya kalau untuk perumahan, karena ya tinggal datang aja ke DPU mungkin kalau misalnya perumahannya udah zaman dulu banget gitu ya, atau mungkin ke DPM PTSP kalau perumahannya juga baru-baru ini. Nanti fotokopian IMB induk itu istilahnya IMB induk ini sebagai dasar untuk pemecahan. Jadi kalau sertifikatnya sudah atas nama sendiri enak gitu. Ini pemecahan IMB atas nama saya gitu misalnya. Terus dengan yang memohon langsung adalah pembelinya gitu bisa gitu. Itu satu untuk perumahan. Kemudian yang kedua ini untuk pribadi ya. Ini saya oke. Jadi yang kedua untuk pribadi, tapi sebelum ke pribadi saya mau yang ke perumahan dulu. Kenapa tadi kalau perumahan bisa dipastikan 90% mereka udah punya IMB tadi, karena mereka urusannya dengan perbankan, mereka untuk mengajukan KPR, mereka untuk proses pembiayaan gitu kan, karena kan saling menguntungkan. Jadi pengembangnya ini dapat suntikan tambahan modal, sementara dari kacamata konsumen juga enak, bisa KPR selama 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Oh ya, ini juga mungkin yang menjadi aku ngelihat sih kayak banyak sekali hal-hal yang demikian terjadinya gitu. Jadi setelah lulus KPR ini ternyata yang diberikan oleh pihak perbankan ini adalah cuma sertifikat gitu, padahal harusnya satu paket, sertifikat plus IMB-nya gitu. Tapi banyak sekali keluhan-keluhan di masyarakat ini yang dikasihkan cuman sertifikatnya aja, IMB-nya enggak gitu. Padahal kan itu hak dari masyarakat yang sudah ngangsur bertahun-tahun gitu kan. Ya mungkin
ketidaktahuan dari petugas banknya, mungkin ketidaktahuan dari masyarakatnya yang tidak minta itu juga mungkin bisa saja terjadi gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ketika KPR udah selesai, nanti ketika sertifikatnya diserahkan ya sama pemecahan IMB pemecahannya atau sama IMB-nya sekalian dong gitu. Karena kan itu kan satu paket sebenarnya. Kemudian sekarang kalau untuk yang rumah tinggal pribadi, ini benar-benar rumah tinggal pribadi, bukan di perumahan. Ini ada beberapa kemungkinan gitu. Ada seenggaknya 2 kemungkinan, bisa saja dulu dia sudah ber-IMB, bisa saja belum gitu. Karena kan rumah pribadi kan, ketika bangun mungkin dulu nggak memerlukan bantuan dari nggak memerlukan pembiayaan dari perbankan gitu. Jadi kalau untuk rumah tinggal pribadi ini kayak yang tidak sebesar kemungkinan sudah punya kalau dia perumahan gitu, benar-benar di bawah naungan PT gitu, di bawah naungan perusahaan developer gitu. Kalau perumahan ini kayak yang mungkin saja udah pernah bikin atau mungkin juga belum gitu. Nah kalau perumahan ini tadi ya rada sulit ya, tapi caranya kurang lebih sama. Jadi silahkan dicek dulu nih, nama di sertifikat itu atas nama siapa. Kemudian teman-teman melakukan permohonan pelacakan, pencarian, salinan arsip IMB atas nama yang ada di sertifikat itu gitu. Itu tertulis kan, dan petugas mungkin dalam hal ini DPU atau DPMPTSP nanti akan melakukan pencarian salinan itu gitu sesuai yang tertulis di situ gitu. Nah, masalah kemungkinan-kemungkinan itu akan muncul kalau misalnya dulu ternyata rumah tinggal pribadi ini ternyata dulu diajukan IMB-nya atas nama tidak, yang bukan di sertifikat, bisa jadi atas nama istrinya atau mungkin atas nama anaknya gitu, bisa jadi gitu. Karena memang antara nama yang tertulis di sertifikat dengan nama pemohon IMB ini emang diperbolehkan berbeda gitu. Maksudnya disambung dengan tulisan juga gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dulu yang mengajukan ini adalah atas nama anaknya atau atas nama istrinya, nah itu yang akan sulit lagi gitu kan. Tadi caranya tetap buat surat tertulis, permohonan pencarian arsip, salinan seperti itu, dan nanti akan dijawab tertulis juga kalau memang ada gitu. Nah kemudian teman-teman kalau IMB perumahan kan enak ya, jadi cuma dapat fotokopi IMB Induk, habis itu teman-teman bisa melakukan pemecahan sendiri, nanti dapat dokumen pemecahan IMB yang itu jadi satu kesatuan dengan sertifikat. Jadi pemecahan IMB itu sudah bisa untuk menaikkan status dari HGB menjadi hak milik gitu. Tapi kalau itu rumah pribadi, ketika pun ketemu kan yang didapat cuma fotokopi ya. Karena misalnya arsipnya ini ketemu, baik itu IMB Induk ataupun IMB pribadi, IMB rumah tinggal pribadi, ini nanti yang ketika ketemu pun juga salinan fotokopi gitu. Ya mungkin bisa dilegalisir gitu kan, tapi kalau teman-teman menghendaki aslinya memang tidak bisa gitu, karena memang tidak ada duplikat IMB gitu. Jadi benar-benar yang dikasih ya cuman salinan doang gitu. Sebatas tahu ternyata dulu sudah pernah atas nama ini gitu. Nah, ketika teman-teman membutuhkan IMB aslinya ini untuk ke perbankan, let's say, karena kan memang perbankan menghendaki yang asli gitu. Dia nggak mau yang salinan gitu kan. Ya teman-teman tetap aja nggak punya dokumen ini gitu. Karena kan dokumennya tidak bisa terbit 2 kali. Ketika teman-teman harus benar-benar membutuhkan dokumen aslinya, ya teman-teman harus membuat IMB baru. Nah, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau misalnya dulu sudah pernah terbit IMB, ternyata IMB-nya nggak tahu kemana, katakanlah teman-teman membeli di tangan kedua atau ketiga gitu ya. Nah, nggak tahu hilang di tangan pertama atau hilang tangan di kedua, hilangnya kenapa kita nggak tahu gitu. Apakah bisa membuat IMB lagi? Ya bisa gitu. Dengan mengikuti tata cara yang berlaku saat ini gitu. Jadi ketika semuanya komplit juga pasti dari pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah setempat juga pasti akan melayani gitu kan, karena memang ada permohonan baru dan ternyata yang lama
hilang gitu, padahal teman-teman membutuhkan IMB aslinya gitu. Walaupun fotokopiannya ada gitu, tapi kan yang teman-teman butuhkan adalah IMB aslinya. Well, itu penjelasan dari saya, terutama untuk yang bertanya. Terima kasih ya, saya tadi lupa tidak mencatat namanya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan bisa drop komen di bawah, ataupun ada hal yang pengen direvisi juga silahkan bisa drop komen di kolom komentar. Saya Ari Purwadi undur diri, terima kasih sudah bergabung, semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.